Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Skarajeng Juliani dengan NIM 2011110146. Di sini saya akan mereview sedikit tentang mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Yang pertama yaitu tentang definisi Qawaid Fiqhiyah. Nah, Qawaid Fiqhiyah terdiri dari dua kalimat, qawaid dan fiqhiyah. Nah, secara etimologi, qawaid atau kaidah adalah dasar, basis, asas fondasi. Sedangkan fiqhiyah itu sendiri artinya faham atau memahami. Nah, secara terminologis, qawaid fiqhiyah merupakan kaidah-kaidah yang bersifat umum, meliputi sejumlah masalah fikih dan melaluinya dapat diketahui sejumlah masalah yang berada dalam cakupannya. Para tokoh juga mendefinisikan qawaid fiqhiyah. Yang pertama yaitu Abu Zuhro mendefinisikan qawaid fiqhiyah sebagai kumpulan hukum serupa yang kembali pada qiyas yang mengumpulkannya. Yang kedua yaitu Al-Jurjani, ketetapan kulli yang meliputi seluruh bagiannya. Yang ketiga yaitu Tajuddin Subki. Nah, kaidah adalah sesuatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang banyak dan dapat dipahami kaidah tersebut dengan kaidah tadi. Dan yang keempat dari Imam Suyuti, hukum kulli yang meliputi bagian-bagiannya. Nah, objek kajian qawaid fiqhiyah terdapat dua objek. Yang pertama yaitu perbuatan mukallaf sendiri, dan yang kedua materi fikih yang dikeluarkan dari kaidah-kaidah fikih yang sudah mapan, yang tidak ditemukan secara khusus dalam nas. Manfaat dalam mempelajari qawaid fiqhiyah yang pertama yaitu memberi kemudahan dalam menemukan hukum untuk kasus yang baru dan tidak jelas nasnya. Yang kedua, memberikan kepastian hukum. Dan yang ketiga, menyediakan panduan yang lebih praktis berdasarkan nasnya. Nah, keutamaan qawaid fiqhiyah yaitu barang siapa menguasai usul fikih, tentu ia akan sampai pada maksudnya. Dan barang siapa yang mengetahui kaidah-kaidah fikih, pasti dialah yang pantas mencapai maksudnya. Nah, hubungan dengan ilmu lain yaitu hubungan qawaid fiqhiyah, fikih dan usul fikih beserta qawaid usuliyahnya tidak dapat dipisahkan. Nah, ilmu ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, karena pada dasarnya yang menjadi pokok pembicaraan adalah hukum syara atau fikihnya, yaitu ilmu-ilmu yang berbicara tentang hukum syara. Nah, materi yang kedua yaitu perbedaan qawaid fiqhiyah, dawabit fiqhiyah, dan nazariyat fiqhiyah. Nah, qawaid fiqhiyah itu sendiri merupakan kaidah-kaidah yang bersifat umum, meliputi sejumlah masalah fikih, dan melaluinya dapat diketahui sejumlah masalah yang berada dalam cangkupannya. Nah, jadi secara singkat, qawaid fiqhiyah yaitu sebagai hukum yang mencakup atas bagian dasar bagian-bagiannya. Nah, contoh qawaid fiqhiyah yaitu kaidah asasi atau kaidah-kaidah fikih yang 5, qawaid al-khamsah beserta cabang-cabangnya. Nah, jadi kesimpulannya, kaidah-kaidah fikih adalah bangunan dasar atau asas dari segala macam kaidah yang berhubungan dengan permasalahan fikih. Nah, sedangkan dawabit fikihiyah secara etimologi, kata al-dawabit berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak dari kata dabit yang berakar kata za, ba, dan ta. Kata ini merujuk pada pengertian luzum al-syai wa hubsuhu, artinya tetap dan tertahannya sesuatu. Nah, secara terminologi, dawabit fikihiyah diartikan sebagai segala perkara yang berimplikasi hukum atau hukum yang bersifat kulli yang bersimpul pada beragam bagian-bagian di dalam satu bab saja. Nah, contoh dawabit fikihiyah yaitu jangkauannya lebih sempit, terbatas pada satu bab hukum Islam saja. Contohnya bab muamalah. Nah, sedangkan dari nazariyat fikihiyah, kata nazariyat sendiri secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata nazariyah yang berarti pandangan atau teori. Secara terminologi, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Bakir Ismail, nazariyat fikihiyah adalah konsep-konsep fikih yang memiliki rukun dan syarat dan disatukan oleh jaringan konseptual fikih di bawah satu kesatuan tematik yang sistematis. Beberapa ulama mendefinisikan nazariyat fikihiyah sebagai sekumpulan pandangan untuk menafsirkan fakta ilmiah. Dari definisi ini, nazariyat fikihiyah yaitu teori hukum Islam. Perbedaan antara qawaid fikihiyah, dawabit fikihiyah, dan nazariyat itu, yang pertama, qawaid fikihiyah itu jangkauannya lebih luas dan berlaku umum dalam lebih dari satu bagian bab. Nah, contohnya kaidah. Yang kedua, dawabit fikihiyah jangkauannya lebih sempit dan terbatas pada satu bab hukum Islam saja. Yang contohnya itu kaidah dalam bab pinjam meminjam.
Yang ketiga yaitu nazariyat. Nazariyat lebih luas jangkauannya dibanding qawaid fiqhiyah, meliputi rumusan, pembatasan konsep, rukun, dan syarat konsep, dengan prinsip lainnya. Nah, contohnya yaitu prinsip jual beli. Nah, terima kasih. Mungkin itu review sedikit dari materi-materi yang sebelumnya, itu materi kedua dan materi ketiga dari pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Kurang lebih itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.